Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya semua? Pasti sehat semua ya. Oke adik-adik, tetap ingat anjuran pemerintah untuk tetap hidup bersih, rajin cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Dan terakhir, kita makan makanan yang seimbang. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan dalam ibadah. Mari kita bangkit berdiri semua dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Riang, bait pertama dan baitnya yang kedua. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Baitnya yang kedua. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milik, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Mari kita buka ibadah kita dengan doa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi yang indah ini kami memulai ibadah kami. Biarlah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya boleh jadi karena tuntunan dan penyertaan Tuhan. Bagi pelayan-pelayan yang akan mengambil bagian pada pagi hari ini, Tuhan Yesus juga tetap memberkati dan memberikan mereka Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, silakan duduk. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 51, Kitab Suci Hartaku, bait pertama dan baitnya yang kedua. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, oleh-Mu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Baitnya yang kedua. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sedar bila aku tak benar. Oke adik-adik, saat ini siapa yang sudah rindu mendengarkan firman Tuhan? Tentunya adik-adik di rumah sudah siap, sudah rindu mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Bunda siapa ya? Bunda Mei, oke? Oke. Oke, selamat pagi adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan
Dan mari adik-adik kita persiapkan pembacaan kita. Semua tentunya punya Alkitab ya. Ayo kita buka Alkitab pada pagi hari ini yang akan kita baca bersama-sama. Terdapat di dalam Perjanjian Baru 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-13. Tetapi sebelumnya mari kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami semua. Dan saat ini kami mau membaca serta mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan kiranya mau menyertai kami bersama-sama dengan kami semua, sehingga kami bisa membaca serta mendengarkannya dengan baik. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri dan kita akan membaca Alkitab, yaitu 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayat 6 hingga ayatnya yang ke-13. Rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini akan kukenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini menceritakan persoalan yang terjadi di dalam persekutuan jemaat di Korintus. Di sana rupanya ada perpecahan. Ada yang memilih antara Paulus dan Apolos. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, tentunya kita anak-anak Tuhan pun mempunyai idola sendiri ya. Seperti mungkin
kalau kita di rumah, kita punya idola, ada mama, ada papa, ada oma atau opa, ataupun siapa saja yang bisa kita jadikan sebagai idola kita. Nah, sekarang kakak pun mau bertanya, adik-adik mungkin juga punya idola di rumah, kayak film-film yang ada sekarang, Spider-Man, Batman, Optimus, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, tentu ketika kita punya idola tersebut, seringkali kita merasa bangga, kita merasa sombong bahwa kita punya idola seperti Spider-Man ataupun Optimus dan lain sebagainya. Itu akan menjadi perpecahan di antara kita. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus merasa bertanggung jawab untuk mempersatukan kembali jemaat yang ada di Korintus. Paulus mengajarkan mereka untuk tidak memilih-milih antara Paulus dan Apolos. Dengan penuh kerendahan hati, Paulus menjelaskan kembali bagaimana sebenarnya mereka harus bersikap terhadap para hamba Tuhan. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan tentunya harus bersikap yang baik. Jangan menjadi sombong karena kita punya idola. Kita tidak boleh tinggi hati dan kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Nah, adik-adik, kakak pun mau bertanya sekali lagi, apakah di rumah kita pun masih suka iri terhadap kakak kita, masih suka iri terhadap adik kita, ataupun teman-teman kita di sekolah? Misalnya, kalaupun kita sedang bermain, kita sering masih ingin mengambil barang kakak atau adik kita, padahal kita pun sendiri punya mainan. Dan mungkin mainan kita lebih bagus dari mainan punya kakak atau adik kita. Di sekolah pun kita pilih-pilih teman. Misalnya kita hanya mau berteman dengan teman yang lebih kaya, teman yang suka memberikan mainan kepada kita, ataupun teman yang selalu dekat dengan kita. Adik-adik yang baik, ketika kita sombong, tentunya teman-teman kita tidak mau lagi berteman dengan kita. Kita akan dijauhi, kita akan merasa sendirian, karena kita begitu egois, begitu sombong, tinggi hati, dan tidak mau mengalah terhadap teman kita. Nah, adik-adik, seperti Rasul Paulus yang mengajarkan jemaat di Korintus untuk tidak saling menyakiti, untuk tidak pilih-pilih pelayan Tuhan, untuk selalu mau saling mengasihi, untuk selalu mau saling mendukung. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan harus demikian. Kita harus menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang tidak pilih-pilih teman, anak-anak yang tidak pilih kasih, anak-anak yang tidak mementingkan diri sendiri. Kita harus mau berteman dengan siapa saja. Kita harus mau berbagi dengan siapa saja. Walaupun kita punya idola seperti Spider-Man tadi, seperti Batman, Optimus, dan lain sebagainya, tetapi kita punya satu idola. Kita punya Tuhan Yesus yang menjadi idola kita. Dia sudah menolong kita, Dia sudah menyayangi kita melalui orang tua kita, melalui oma opa kita, dan melalui siapa saja. Kita harus pun menjadi anak-anak yang mau menolong orang lain dan tidak
membeda-bedakan teman kita. Anak-anak Tuhan diajarkan untuk selalu mau mengasihi, saling menolong, dan selalu mau berbagi dengan siapa saja. Amin. Baiklah adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan menyanyi untuk merespon firman Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita mau berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, Bapa yang kami sembah siang dan malam, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami di pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Kami bisa membaca serta mendengarkan akan sebagian dari isi berita firman-Mu. Biarkanlah apa yang kami baca, kami dengar, itu bisa tertanam di dalam hati dan pikiran kami masing-masing, dan itu pun bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Jadikanlah kami anak-anak yang tidak pilih-pilih teman, anak-anak-Mu yang tidak mementingkan diri sendiri, anak-anak yang tidak tinggi hati. Tuhan Yesus, sertai kami semua, sehingga kami pun selalu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak andalan-Mu Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, pagi hari ini pula kami mau berdoa untuk pelayanan kami di gereja GPIB Sola Gracia Marangkayu. Tuhan tetap selalu menyertai kami semua, para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta, PHM, dan keenam unsur pelkat yang ada di jemaat kami. Tuhan Yesus kiranya mau selalu mempersatukan kami di dalam kasih-Mu, sehingga kami tetap akan lebih setia lagi di dalam pelayanan di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, bersama-sama dengan jemaat GPIB Sola Gracia Marangkayu. Di dalam pandemi virus corona Tuhan, Engkau kiranya selalu menyertai kami semua. Ketika kami anak-anak-Mu tidak bisa beribadah di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, ketika kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, kami yakin dan kami percaya Engkau tetap selalu menyertai kami, Engkau tetap selalu memberkati kami. Dan Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, kami mau berdoa buat pemerintah kami di dalam mengatasi wabah virus corona. Tuhan, Engkau sertai mereka semua. Berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, sehingga mereka bisa melewati semuanya ini dengan baik. Para medis, Tuhan selalu memberikan kekuatan kesehatan. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, demikian juga dengan para relawan COVID-19, Engkau kiranya selalu memberkati, Engkau kiranya selalu menyertai kami semua, sehingga kami terhindar dari wabah virus corona. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, Engkau pun tetap selalu memberkati kami semua, menyertai bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, kami butuh mujizat
sehingga virus corona ini cepat bisa berlalu, dan kami akan kembali melakukan segala aktivitas kami, segala kegiatan ibadah kami dengan baik seperti sedia kala. Tuhan Yesus, tutup bungkus kami semua dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, sehingga kami semua anak-anak-Mu bisa terhindar dari wabah virus corona. Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, Engkau tetap selalu memberikan kami semua kekuatan kesehatan buat orang tua kami masing-masing. Berikan berkat-Mu sehingga walaupun di dalam pandemi virus corona, kami tetap selalu berada dalam keadaan yang baik dan kami bisa tetap selalu diberkati. Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, Engkau kiranya selalu menyertai kami semua. Berikan kami kekuatan kesehatan, hindarkanlah kami dari segala rupa mara bahaya, kesakitan, pencobaan, terlebih pun maut yang mudah sekali mengganggu akan segala kehidupan kami, anak-anak-Mu. Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, masih banyak yang akan kami pinta dan pohonkan kepadamu Tuhan, tetapi menurut kelemahan hati kami, itu tidak dapat kami tuturkan satu demi satu. Ampunkanlah segala salah dan dosa kami, serta dengarkanlah doa kami di dalam doa yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, tadi firman Tuhan mengatakan ada di jemaat Korintus, ada yang punya idola Rasul Paulus, ada yang mengidolakan Apolos, dan juga kita kalau di film kartun ada idola tersendiri, ada tadi Spiderman dan lain-lain. Tapi jangan lupa adik-adik, kita juga sebagai anak Tuhan punya idola siapa? Tuhan Yesus tentunya. Supaya Tuhan Yesus selalu tersenyum, kita tidak boleh hidup dalam kesombongan, tetapi kita hidup dalam kerendahan hati. Oke adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450, baitnya yang pertama dan kedua, tapi kita nyanyikan dahulu baitnya yang pertama, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya.
pada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Oke adik-adik, untuk mendoakan persembahan syukur, kakak undang kita bangkit berdiri semua dan kita mendoakan persembahan syukur kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami sudah boleh mendengarkan akan cerita firman-Mu. Biarlah cerita firman yang telah dibawakan oleh Bunda Mei boleh betul-betul tertanam di hati kami masing-masing, dan kami praktekkan di dalam kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan. Bapa dalam surga, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami sudah boleh memberikan ungkapan syukur kami kepadamu. Tuhan Yesus, berkati persembahan syukur kami ini agar dapat berguna di setiap pelayanan-pelayanan yang diadakan di tengah-tengah jemaat kami. Dan kalau ada yang membutuhkan, biarlah persembahan syukur ini juga dapat dipergunakan bagi mereka yang berkekurangan. Bapa dalam surga, inilah doa kami. Amin. Baik adik-adik, kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu, berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Bait 2. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat, jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami sehingga ibadah kami pada pagi hari ini bisa berlangsung dengan baik. Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, terima kasih dan Engkau tetap selalu mau memberkati kami semua. Tuhan Bapa dalam sorga, inilah doa dan permohonan kami. Amin. Oke, selamat pagi adik-adik. Tentunya ketika kita sudah selesai ibadah, tambah semangat kan? Nah adik-adik, minggu depan kita pun akan kembali mendengarkan cerita firman Tuhan dengan Bunda Beli dan Bunda Lince. Nah adik-adik tetap semangat, tetap kita di rumah saja, kita akan beribadah di rumah saja, jaga jarak, tetap menjaga kebersihan, cuci tangan, dan jangan lupa kalau mau keluar kita tetap pakai masker. Shalom.